Dari balik jeruji besi yang dingin hingga pasir pantai yang memerah, cara berbagai negara mencabut nyawa narapidana adalah sebuah kengerian yang nyata. Ada yang melakukannya di balik pintu tertutup, namun ada pula yang mengubah akhir hidup manusia menjadi tontonan publik di lapangan tempat bermain bola. Berikut adalah 7 eksekusi terpidana mati paling mengerikan yang terjadi di seluruh dunia. Di balik tirai kemajuan ekonomi yang pesat, Tiongkok memegang predikat kelam sebagai algojo paling produktif di dunia, di mana keadilan seringkali datang secepat kilat dalam ruang-ruang tanpa jendela. Tiongkok telah lama dicap sebagai eksekutor terbesar di dunia. Jumlah nyawa yang dicabut oleh negara ini setiap tahunnya diperkirakan lebih banyak daripada gabungan seluruh negara lain di dunia. Ribuan orang menemui ajalnya, bukan hanya karena kejahatan kekerasan, tetapi juga karena pelanggaran kerah putih, kasus narkoba, hingga perselisihan politik yang dianggap mengancam stabilitas. Di negara ini, sekali seseorang ditangkap, harapan untuk bebas hampir sirna. Tingkat hukuman di Tiongkok mencapai angka fantastis, 99%, yang berarti vonis bersalah dan hukuman mati adalah kepastian yang suram. Teknik yang digunakan pun terus berevolusi demi efisiensi. Sejak 2010, regu tembak mulai digantikan oleh suntikan mematikan, bukan atas dasar kemanusiaan, melainkan karena biaya yang lebih murah dan proses yang lebih tersembunyi. Namun, inovasi yang paling mengerikan adalah kehadiran mobil eksekusi bergerak. Kendaraan tanpa tanda yang menyerupai mobil polisi biasa ini, sebenarnya adalah ruang kematian berjalan. Di dalam bus yang dimodifikasi tersebut, seorang tahanan diikat di atas tempat tidur medis. Dengan satu sentuhan tombol, zat mematikan dialirkan melalui infus, dan dalam hitungan menit, nyawa mereka melayang, tanpa perlu transportasi penjara yang rumit, atau tempat eksekusi permanen. Lebih jauh lagi, sistem ini diselimuti isu etika yang sangat berat terkait pengambilan organ tahanan tanpa persetujuan, untuk kepentingan penelitian atau penjualan. Pemerintah bahkan pernah mengakui pada tahun 2009, bahwa sebagian besar transplantasi organ berasal dari narapidana yang dieksekusi, sebuah praktik yang menjadikan tubuh manusia sebagai komoditas negara. Di bawah terik matahari padang pasir, hukum ditegakkan dengan ayunan pedang baja yang tajam, di mana kematian bukan sekadar hukuman, melainkan sebuah peringatan visual, yang dipajang di hadapan massa. Arab Saudi mencatatkan angka eksekusi yang tinggi, dengan rata-rata lebih dari 185 nyawa setiap tahunnya. Di kerajaan ini, hukuman mati tidak hanya dijatuhkan untuk kejahatan berat, tetapi juga untuk pelanggaran seperti pencurian, pengkhianatan, hingga tuduhan terkait sihir. Berdasarkan doktrin hukum yang ketat, pelanggaran moral seperti perzinaan dan hubungan sesama jenis juga dapat berakhir di tangan algojo. Cara yang paling ikonik sekaligus mengerikan di Arab Saudi adalah pemenggalan kepala. Eksekusi ini dilakukan oleh seorang pendekar pedang terlatih yang disebut Sa'af. Menggunakan pedang melengkung yang dibuat khusus, Sa'af bertugas memutuskan leher dengan satu ayunan bersih, untuk meminimalkan penderitaan. Namun, dalam beberapa laporan, prosedur ini tidak selalu berjalan mulus. Terkadang dibutuhkan beberapa kali tebasan untuk memisahkan kepala sepenuhnya. Selain pemenggalan, metode rajam masih dipraktikkan untuk kasus perzinaan. Terpidana dikubur di dalam pasir hingga setinggi dada atau leher agar tidak bisa bergerak, sebelum akhirnya dilempari batu oleh kerumunan hingga tewas. Tidak jarang, mayat-mayat hasil eksekusi dipajang di depan umum dalam praktik yang dikenal sebagai penyaliban sebagai bentuk pencegahan. Di balik dinding penjara Al-Her yang terkenal dingin, para tahanan seringkali tidak menunggu lama. Eksekusi biasanya dilakukan dalam tahun yang sama setelah vonis, memberikan sedikit ruang bagi permohonan banding atau perpisahan dengan keluarga. Somalia dikenal sebagai salah satu negara paling berbahaya, dan pemerintahannya menggunakan eksekusi publik sebagai alat untuk menekan angka kejahatan. Di sini, hukuman mati bukan hanya untuk pembunuhan atau pengkhianatan, tetapi juga menjangkau ranah pribadi dan keyakinan, seperti murtad dari agama, penistaan agama, perzinaan, hingga hubungan sesama jenis. Kondisi menunggu eksekusi di Somalia adalah siksaan sebelum ajal. Narapidana berdesakan dalam sel yang kotor, panas, dan tanpa ventilasi. Seringkali, kuburan mereka sudah digali, bahkan sebelum mereka melangkah keluar dari penjara. Salah satu lokasi eksekusi paling ikonik sekaligus mengerikan berada di ibu kota Mogadishu. Di tepi Samudra Hindia yang indah, terdapat 6 tiang beton yang berdiri teguh di atas pasir putih. Wisatawan mungkin melihatnya sebagai pemandangan eksotis,
namun penduduk lokal tahu fungsi aslinya. Narapidana diikat ke tiang tersebut dengan tali plastik dan kepala ditutup tudung hitam, sebelum regu tembak melepaskan peluru. Hal yang paling menyayat hati adalah fakta bahwa tiang-tiang eksekusi ini digunakan oleh anak-anak sebagai gawang saat mereka bermain sepak bola di pantai tersebut. Tidak ada upaya untuk membersihkan sisa-sisa eksekusi, noda darah dibiarkan memudar dan menyatu dengan pasir seiring waktu. Sejak tahun 1975, di bawah pemerintahan Siad Barre, lokasi ini dipilih sengaja agar publik dapat menyaksikan dan belajar. Di Somalia, kematian bukan sekadar akhir kehidupan, melainkan sebuah pesan kekuasaan yang dipamerkan di panggung terbuka. Di balik tirai birokrasi hukum yang rumit di Amerika Serikat, terdapat sebuah ritual 24 jam yang sangat sistematis sebelum seorang narapidana menghadapi ajalnya. Meskipun sering menjadi sorotan dunia, Amerika Serikat secara mengejutkan tidak masuk dalam 10 besar negara dengan jumlah eksekusi terbanyak. Rata-rata, sekitar 20 orang dieksekusi setiap tahunnya. Namun, legalitas hukuman ini sangat bergantung pada wilayahnya. Banyak negara bagian yang telah melarangnya, sementara 11 negara bagian masih aktif melaksanakannya untuk kejahatan berat seperti pembunuhan, spionase, pengkhianatan, dan dalam kasus tertentu, seperti perdagangan narkotika skala besar. Proses menuju kematian di Amerika sangat metodis. 24 jam sebelum eksekusi, narapidana dipindahkan ke rumah kematian. Disinilah mereka menjalani pemeriksaan tubuh secara menyeluruh, dan diberi pakaian baru sebelum ditempatkan di sel yang bernama jam kematian. Semua aktivitas dipantau ketat. Pada jam ke-14, mereka diberikan kesempatan terakhir untuk bertemu keluarga, dan melakukan panggilan telepon selama 45 menit. Ini adalah kontak terakhir mereka dengan kehidupan. Amerika Serikat menggunakan 5 metode utama: suntikan mati, kursi listrik, regu tembak, kamar gas, dan asfiksia gas. Salah satu tradisi yang paling dikenal adalah perjamuan terakhir. Namun, berbeda dengan mitos populer, narapidana tidak bisa memesan makanan mewah tanpa batas. Anggaran biasanya dibatasi sekitar Rp50.000. Jika hukuman dilakukan dengan kursi listrik, kepala narapidana akan dicukur habis, untuk meminimalkan risiko kebakaran rambut saat arus listrik dialirkan. Sejarah mencatat sisi kelam praktik ini pada tahun 1944 melalui kasus George Stinney Jr., seorang anak laki-laki Afrika Amerika berusia 14 tahun. Ia begitu kecil, sehingga petugas harus meletakkan bantalan di atas kursi listrik, agar ia bisa duduk dengan pas. Sejak 2005, aturan berubah dan menetapkan usia minimal 18 tahun untuk eksekusi, namun trauma dari sistem yang dingin ini tetap menjadi perdebatan nasional.